Bab 151, Bayar Kompensasi. Wang Dacheng tampak sangat terkejut. Dia pikir 400.000 yuan sudah cukup, tetapi Guning meminta 1,5 juta yuan. Dia tidak menyangka bila pisau V5 begitu menguntungkan per minggunya. Omset mingguannya beberapa kali lebih tinggi dari charmbar miliknya. Kecemburuan Wang Dacheng membara. Mengenai peralatan dan kerugian selama dekorasi ulang, Wang Dacheng berjanji untuk mempertahankannya, tetapi dia sama sekali tidak mau membayar kerugian mental karyawan dan reputasi yang hilang karena bilah V5. Itu adalah suatu tempat, Wang Dacheng berargumen dengan marah. Apakah kamu mencoba merayuku? Saya hanya akan menerima kompensasi tidak termasuk kerugian mental karyawan dan reputasi yang hilang karena bilah pisau V5. Meski begitu, dia masih harus membayar 770.000 yuan, yang merupakan harga yang jauh lebih tinggi dari perkiraannya, namun kini dia harus menanggung akibatnya. Saya tidak peduli apakah itu dapat diterima oleh Anda. Anda harus tinggal di sana, atau Anda tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat, ancam Guning. Dia kejam terhadap lawannya. Kamu, Wang Dacheng terkejut. Wang Dacheng, sebaiknya kamu membayarnya secepat mungkin. Bila V5 ini mendapat dukungan Qing Gang, Anda tidak dapat menanggung konsekuensi kegagalan, kata Chen Laoer. Dia melakukan itu bukan karena dia baik, tapi karena dia sangat kesakitan sekarang. Dia sendiri ingin berangkat ke rumah sakit secepatnya. Apa? Wang Dacheng hampir pingsan. Geng Qing? Bila V5 mendapat dukungan Qing Gang? Bagaimana mungkin? Dia tidak ingin mempercayainya, tetapi Chen Laoer melihatnya secara langsung, dia harus mempercayainya. Wang Dacheng berhenti berjuang, dan akhirnya membayar kompensasi. Kali ini dia harus membayar mahal. Dia tidak membawa uang tunai sebanyak itu, dan memilih untuk mentransfernya. Hauran menandatangani kontraknya juga, kalau dia akan menyesal suatu hari nanti. Meskipun mereka tidak takut pada Wang Dacheng, mereka tidak ingin ada masalah lagi. Setelah itu, Wang Dacheng dan Chen Laoer bersama para penjahat lainnya pergi tanpa penundaan. Dan masing-masing karyawan mendapat 10.000 yuan untuk kerugian mental. Pekerja keuangan akan mentransfer uang itu ke kartu bank mereka besok. Kemudian, Vena V5 perlu kesalahan ulang. Semua karyawan secara alami tidak perlu bekerja. Selain itu, mereka semua sedang cuti berbayar. Menir bar dan pekerja keuangan akan bertanggung jawab atas dekorasi ulang. Setelah itu, Hauran mengundang Guning dan yang lainnya untuk makan camilan malam sebagai ucapan terima kasih atas bantuan mereka. Namun, sebelum mereka pergi, Hauran ingin memikirkan satu hal. Dia mendekati Chu Xuanfeng dan bertanya, Saudara Chu, kamu baru saja menggunakan nama Geng Qing untuk mengancam geng elang terbang. Apakah akan baik-baik saja? Itu akan baik-baik saja. Kepala Qing Gang cabang kota F dan saya berteman. Mereka akan membantu saya mengurus bar V5, kata Chu Xuanfeng. Untuk melindungi identitas aslinya, dia tidak memberitahu Hauran bahwa dia adalah pemimpin grup Zukue di Qing Gang. Dia tidak ingin Guning dan yang lainnya menjauh dari Chu Peihan karena posisinya di Qing Gang. Tidak mudah bagi Chu Peihan untuk memiliki teman dekat. Namun, yang mengejutkan Chu Xuanfeng. Apa? Saudara Chu, Anda tahu kepala Qing Gang cabang kota F? Itu luar biasa. Hauran kagum dengan berita itu. Dia memandang Chu Xuanfeng dengan kekaguman yang jelas. Qin Zhisun, Zhang Tianping dan Mu kesemuanya memiliki reaksi yang sama. Ya Tuhan! Ini sangat keren. Anda tahu kepala cabang? Dia pasti sosok yang kuat. Saya sangat bersemangat sekarang, kata Qin Zhisun. Saya juga, tambah Zhang Tianping. Kenapa kamu begitu bersemangat? Anda sama sekali tidak mengenal kepala cabang. Sejujurnya, saya juga senang. Meskipun kami tidak mengenal kepala cabang, kami berteman dengan saudara Chu. Benar? Mu menoleh ke Chu Xuanfeng. Sejak kapan mereka menjadi teman? Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain. Mereka belum akrab satu sama lain. Anak laki-laki itu hanya ingin memiliki hubungan dengan Qing Gang. Saudara Chu, tolong dukung kami mulai sekarang, kata Hauran. Chu Xuanfeng memutar matanya karena terkejut. Para remaja itu tidak seperti yang dia bayangkan, tapi dia juga merasa lega melihat mereka mau menerimanya. Chu Peihan memiliki pemikiran yang sama. Pemimpin grup Zukue sedang berdiri tepat di depan mata mereka sekarang.
Seorang kepala cabang sebenarnya bukan siapa-siapa. Namun, baik Chu Peihan maupun Chu Xuanfeng tidak berniat memberitahu mereka tentang latar belakang mereka. Di mata anak laki-laki, Qinggang memang menakutkan, tapi akan sangat menyenangkan jika mereka mengenal seseorang yang penting di Qinggang. Mereka bukan anak-anak yang taat, tapi mereka taat hukum. Meskipun Qinggang adalah geng misterius, mereka tahu itu tidak jahat. Oleh karena itu, mereka takut, tetapi juga tertarik padanya. Namun, sikap An Yi dan Yu Mixi berbeda. Mereka juga takut pada Qinggang, tapi menurut mereka itu tidak menarik. Mereka tidak membencinya sama sekali. Adapun Guning, dia sebenarnya tidak bersemangat, tapi akan menjadi kabar baik jika dia bisa memiliki hubungan baik dengan Qinggang. Apa? Apakah kamu akan mengkhianatiku? Guning bertanya dengan santai, melihat mereka begitu bersemangat. Mereka semua terdiam seketika. Setelah beberapa saat, mereka segera mengubah nada bicaranya. Tentu saja tidak, kamu selalu menjadi bos kami. Memang benar, tolong jangan marah pada kami, bos. Ya. Mereka semua berkata dengan tulus. Baiklah, aku hanya bercanda. Guning tertawa. Dia keluar duluan, disusul yang lain. Mereka berencana untuk minum, jadi tidak ada yang mengemudikan mobil. Mereka naik taksi ke restoran makanan laut, dan memesan kamar pribadi yang besar. Hauran mendapat kompensasi dalam jumlah besar, jadi mereka memesan banyak hidangan lezat tanpa mempertimbangkan harganya. Meski begitu, biaya makannya hanya beberapa ribu yuan. Saat camilan malam, Chu Xuanfeng menerima telepon dari Si Tuye. Si Tuye bertanya di mana dia sekarang. Tanpa berpikir lebih jauh, Chu Xuanfeng memberitahu bosnya bahwa dia sedang makan camilan malam bersama adik-adiknya dan teman-temannya. Dia juga memberitahu Si Tuye lokasi restoran tersebut. Bab 152, temui Si Tuye. Tanpa diduga, Si Tuye baru saja tiba di kota F. Dia akan sampai di restoran dalam 20 menit, yang mengejutkan Chu Xuanfeng. Namun, sebelum Chu Xuanfeng dapat menyampaikan kata pun, Si Tuye menutup telepon. Chu Xuanfeng menjadi bisu untuk waktu yang lama. Orang lain di sekitar meja memperhatikan wajah terkejut Chu Xuanfeng. Mereka semua menoleh ke arah ekspresi bingung di wajah mereka. Apa yang telah terjadi? Chu Peihan bertanya pada kakak laki-lakinya dengan hati-hati. Kakak laki-lakinya biasanya tetap tenang. Meski terjadi sesuatu yang buruk, dia bisa tetap tenang. Mendengar suara Chu Peihan, Chu Xuanfeng akhirnya sadar kembali. Dia menyadari dia kehilangan sopan santun saat itu, jadi dia tersenyum malu dan menjelaskan, aku punya teman yang akan segera datang ke sini. Apakah Anda setuju? Meskipun Chu Xuanfeng tidak yakin Si Tuye akan datang ke kamar pribadi ini, dia merasa lebih baik memberitahu mereka. Tentu saja tidak, kata yang lain. Peihan, kemarilah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Chu Xuanfeng menarik Chu Peihan ke samping. Sisanya penasaran, tapi tidak bertanya. Apa itu? Chu Peihan bingung. Chu Xuanfeng berkata di telinga Chu Peihan, bos kami situ akan segera datang. Saya tidak tahu apakah dia akan datang ke kamar pribadi ini atau tidak, tapi saya pikir Anda harus tahu. Jika dia datang, tenanglah normal. Apa? Bos itu akan datang? Chu Peihan sangat ketakutan, seperti hantu datang. Faktanya, tidak ada orang di dunia ini yang lebih takut pada Chu Peihan selain Si Tuye. Si Tuye memperlakukannya dengan baik. Dia peduli dengan hidupnya, dan mengiriminya hadiah ulang tahun pada hari ulang tahunnya serta amplop merah di tahun baru, tetapi dia tidak tahan dengan aura kuatnya. Kenapa dia ingin datang ke sini? Kenapa dia tidak membiarkanmu membicarakannya? Chu Peihan tidak mengerti mengapa Si Tuye, bos Qinggang, harus datang mencari Chu Xuanfeng secara langsung. Itu sama sekali bukan gayanya yang biasa. Chu Peihan tidak tahu mengapa Si Tuye datang ke sini. Mengapa dia tidak membiarkan Chu Xuanfeng mendatanginya? Chu Xuanfeng juga tidak tahu bahwa Si Tuye tertarik pada Guning. Guning sebenarnya adalah tujuannya. Ya, Si Tuye datang ke sini untuk Guning. Faktanya, dia berencana untuk bertemu Guning di kota G. Dia bahkan telah memeriksa penerbangan dari kota F ke kota G hari ini untuk mengetahui apakah Guning akan pergi ke kota G. Ternyata tidak. Oleh karena itu, Si Tuye hanya bisa terbang ke kota F sendiri.
Dia tidak yakin bahwa Guning termasuk di antara teman-teman Chu Peihan, tapi dia ingin mencari tahu sendiri. Ini adalah pertama kalinya Si Tuye begitu tertarik pada seorang wanita. Ya, Guning belum menjadi seorang wanita. Dia hanyalah seorang gadis remaja. Si Tuye selalu mengikuti kata hatinya saat berakting. Karena dia sekarang tertarik pada Guning, dia memutuskan untuk mengenalnya secara menyeluruh. Meskipun dia adalah bos dari Qinggang, dia masih bisa menjalani kehidupan biasa. Oleh karena itu, jelas bahwa dia pergi menemui Guning secara langsung. 20 menit kemudian, Si Tuye tiba. Dia memanggil Chu Xuanfeng untuk menyambutnya di pinggir jalan. Chu Xuanfeng segera berlari keluar. Begitu dia sampai di luar, dia melihat Si Tuye berdiri di pinggir jalan, diikuti oleh dua tokoh penting di Qinggang. Bos, apakah ada sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan? Chu Xuanfeng bertanya. Tidak ada apa-apa. Aku hanya lapar. Si Tuye memerintahkan, kalian berdua tunggu di dalam mobil. Xuanfeng, pimpin jalannya. Dua tokoh penting Qinggang tetap berada di dalam mobil. Bos, apakah kita akan pergi ke tempat Peihan berada? Chu Xuanfeng bertanya dengan ragu. Dia tidak percaya Si Tuye sebagai bos Qinggang akan makan malam bersama sekelompok siswa sekolah menengah. Itu sama sekali bukan gayanya. Ada yang salah dengan itu? Si Tuye bertanya dengan dingin, seolah dia sedang mengancamnya. Chu Xuanfeng menyangkal tanpa ragu-ragu, tentu saja tidak. Silakan lewat sini. Chu Xuanfeng tidak berani mengatakannya meskipun menurutnya itu tidak pantas. Tapi bos, mereka tidak tahu aku bagian dari Qinggang, jadi, kata Chu Xuanfeng. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Si Tuye menyela, saya mengerti. Pintunya tidak dekat. Chu Xuanfeng membimbing Si Tuye, langsung masuk. Si Tuye berpakaian serba hitam. Dia memiliki fitur cantik dengan garis-garis berbeda di wajahnya. Dia masuk dengan suasana raja. Semua orang kagum saat dia muncul. Terutama para lelaki itu, mereka semua menganggap lelaki itu tampan dan keren. Namun, Guning dapat merasakan bahwa pria itu tidak sederhana, dia memiliki aura pembunuh. Dia harus menjadi orang yang berkuasa. Jika Guning menebak dengan benar, pria itu seharusnya memiliki hubungan dekat dengan Qinggang dan berada di posisi tinggi. Dia mungkin adalah bos dari Qinggang yang disebutkan Chu Xuanfeng. Namun, Guning hanya menebak-nebak. Dia tidak yakin bahwa dia benar. Pada saat yang sama, pandangan Si Tuye tertuju pada Guning begitu dia masuk, tapi dia tetap tanpa ekspresi, jadi Guning tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Ini adalah teman saya. Nama keluarganya adalah Situ. Anda bisa memanggilnya saudara Situ, Chu Xuanfeng memperkenalkannya kepada mereka. Mendengar itu, semua orang memanggilnya saudara Situ. Chu Xuanfeng telah menyiapkan kursi untuk Si Tuye antara dia dan Chu Peihan. Chu Xuanfeng mengundang Si Tuye untuk duduk sebelum memperkenalkan para remaja di sekeliling meja kepadanya. Meskipun Si Tuye, bos geng Qing, tidak perlu mengenal mereka, melakukan perkenalan adalah hal yang sopan secara sosial karena untuk saat ini Si Tuye hanyalah teman Chu Xuanfeng. Pertama-tama, Chu Xuanfeng memperkenalkan dari sisi kirinya. Haoran, Qin Zisun, Zhang Tianping, An Yi, Mu Ke, Yu Mixi dan Guning. Namun, saat dia memperkenalkan Guning, Si Tuye membuka mulutnya, aku pernah melihatmu di luar Hotel Huangdeng di kota Ge. Mendengar itu, Guning terkejut, tapi dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia pasti bersama Chu Xuanfeng. Ya, kami bersama saat itu, jelas Chu Xuanfeng. Guning mengangguk tanpa berkata apa-apa. Yang lainnya tahu bahwa Guning pernah ke kota Ge, jadi mereka tidak berpikir ada yang salah dengan kata-kata Si Tuye. Menurutku kamu cukup pendiam. Apakah Anda tertarik untuk mencoba dengan saya? Si Tuye bertanya. Tentu saja. Guning menjawab dengan sigap. Guning tahu bahwa pria ini jauh lebih baik daripada Chu Xuanfeng. Dan dia menikmati bersaing dengan yang kuat. Hanya tantangan yang membuat dia terus maju. Bab 153, jangan terlalu jahat. Apakah akan ada pertarungan lagi? Aku tidak sabar untuk itu. Saya belum pernah melihat bos saya kalah dalam satu kompetisi pun. Haoran sangat bersemangat. Tentu saja. Qin Zisun dan yang lainnya setuju. Apa maksudmu? Apakah kalian semua ingin melihatku gagal? Guning menambahkan mata. Ada sedikit bahaya di matanya.
Mendengar itu, Hauran dan yang lainnya segera menyadari bahwa mereka telah mengatakan sesuatu yang salah. Mereka langsung menyangkal, tentu saja tidak. Kami hanya ingin tahu seberapa hebatnya Anda. Ya, kami tidak ingin Anda kalah. Sudah terlambat untuk itu, Guning tidak mempercayainya. Dia berkata dengan serius, kalian semua, unduh aplikasi untuk mencatat seberapa jauh kalian berlari saat di rumah hari ini. Kita akan berkumpul jam 8 pagi di Gunung Yuntai besok pagi. Kita akan mendaki gunung. Kecuali Anyi, Mixi dan Peihan, sisanya harus finish 10 km lebih awal. Jika ada yang tidak bisa menyelesaikan tugas ini, hukumannya akan lebih buruk hanya dari jarak 10 km. Apa? Mendengar itu, Hauran dan anak-anak mengubah ekspresi mereka, mengerang. Tidak, bos, tolong jangan terlalu jahat, kata Hauran. Bos, aku tahu kamu bukan bos yang kejam, kan? Qin Zisun tersanjung. Bos, bolehkah saya meminta izin? Mu Ke memasang wajah kesal. Bos, bisakah aku berlari sejauh 6 km saja? Zhang Tianping menawar. Siapapun yang mengeluh bisa berlari 2 km lagi, ancam Guning. Keempat anak laki-laki itu segera menutup mulutnya. Tidak peduli betapa sedihnya hati mereka saat ini, mereka tidak berani berdebat lagi. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah makan. Guning sebenarnya tidak bermaksud jahat. Dia tidak menghadiri kelas malam hari ini, dan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk melatih mereka. Oleh karena itu, dia ingin memanfaatkan setiap kesempatan untuk melatih mereka. Dia akan semakin sibuk di masa depan. Menurutku, mendaki gunung adalah ide yang bagus. Tolong izinkan saya untuk bergabung dengan Anda. Dan kenapa kita tidak bertarung di Gunung Yuntai, kata si Tuye. Chu Xuanfeng dan Chu Peihan sangat terkejut. Mereka tidak bisa mendengarkan telinga mereka. Apa? Si Tuye akan pergi ke Gunung Yuntai bersama mereka? Dia, seorang pria dewasa, akan mendaki gunung bersama sekelompok siswa sekolah menengah? Sungguh sulit dipercaya. Tentu, Guning tidak menolak. Meskipun dia belum mengenalnya, dia tidak takut kalau dia bisa berbahaya. Aku akan ikut denganmu juga, kata Chu Xuanfeng seketika. Sebagai ajudan penting si Tuye, dan saat mereka berada di kota F sekarang, Chu Xuanfeng berpikir perlu mengikuti bosnya. Saat jajan malam, mereka semua ngobrol sambil makan. Namun, Chu Peihan selalu diam, yang membuat Hauran merasa aneh. Dia bertanya, Peihan, kenapa kamu tiba-tiba diam saja? Ini sangat aneh. Mendengar itu, pandangan semua orang tertuju pada Chu Peihan dengan keraguan. Chu Peihan merasa tidak nyaman, tapi segera menjelaskan, makanan di sini enak sekali. Aku terus makan. Kecuali Chu Xuanfeng dan si Tuye, yang mengetahui alasan sebenarnya, semua orang di meja itu mempercayainya. Bagaimanapun juga, Chu Peihan adalah seorang pecinta kuliner. Namun, Guning tetap curiga. Dia telah memperhatikan perubahan Chu Peihan sebelum dan sesudah kedatangan si Tuye. Tampaknya Chu Peihan takut pada pria bernama Situ ini, mungkin karena posisinya. Ketika hampir jam 11 malam, mereka hendak berangkat. Situ ingin mengirim Guning kembali, tapi tidak pantas baginya melakukan itu sekarang. Jadi dia hanya mengantar Chu Xuanfeng dan Chu Peihan pulang. Guning pulang ke rumah bersama Yu Mixi. Hauran dan anak-anak berencana mengirim Guning dan Yu Mixi pulang, tetapi ditolak. Sekarang sudah larut dan Guning tidak ingin mengganggu mereka. Sejak Situ muncul, Chu Peihan merasa cemas sepanjang perjalanan. Dia tidak merasa nyaman sampai dia tiba di rumah. Namun, memikirkan bagaimana Situ akan mendaki gunung bersama mereka besok, Chu Peihan menjadi tidak bahagia lagi. Dia tidak mengerti mengapa Situ, bos dari Qinggang, ingin mendaki gunung bersama mereka, yang hanyalah siswa sekolah menengah. Itu akan menjadi gambaran yang aneh. Dia hanya bisa berharap besok adalah hari hujan, dan rencana mereka dibatalkan atau besok Situ sibuk dan tidak bisa datang. Ketika Guning sampai di rumah, waktu sudah hampir jam 12 pagi. Guman masih terjaga. Guking dan Jiangsu bersamanya. Mereka begadang karena suatu alasan. Jiangsu memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Guning. Dia memberitahu Guning bahwa dia telah mendapatkan izin usaha dan dokumen lain yang diperlukan sore ini. Dia juga telah menghubungi penyedia bahan bangunan. Penyedianya ada di kota D, jadi dia akan pergi ke kota D besok untuk menandatangani kontrak.
Setelah kontrak ditandatangani, bahan konstruksi dapat dikirim. Toko siap dibuka dengan staf yang cukup, asalkan bahan konstruksinya tiba. Jiangsu hendak memberitahu Guning lebih detail, tapi disela oleh Guning, "Paman, kamu tidak perlu menceritakan semuanya padaku. Saya percaya Anda, dan Anda dapat bertanggung jawab penuh atas bisnis ini. Jika Anda mempunyai masalah, Anda dapat meminta bantuan saya." Guning tidak ingin ikut campur dalam urusan Jiangsu. Sejak Guning mengatakan itu, Jiangsu berhenti berbicara. Setelah Guking dan Jiangsu pergi, Guning memberitahu Gumen bahwa dia akan mendaki gunung bersama teman-temannya besok. Gumen setuju. Keesokan harinya, Guning bangun jam 6.30 pagi. Dia mengenakan pakaian kasualnya dengan rambut tidak terkuncir tinggi. Dengan nutrisi kekuatan, kulit Guning menjadi sangat halus dan tanpa celah. Chu Peihan dan Yu Mixi sangat iri dengan hal itu. Hampir jam 7 pagi ketika Guning menyelesaikan sarapannya. Dia mengambil ranselnya dan pergi setelahnya. Jaraknya sekitar 7 km dari Fenghua Luxury Mansion ke Gunung Yuntai, dan dibutuhkan waktu sekitar 40 menit untuk berlari ke sana. Guning tidak terburu-buru. Tidak apa-apa jika dia tiba di Gunung Yuntai pada pukul 7.50 pagi. Sekitar jam 7.40 pagi ketika Guning tiba. Banyak yang sudah sampai di sana. Kecuali Hauran dan 3 anak laki-laki lainnya, mereka semua datang ke sini dengan mobil. Hauran dan anak-anak lainnya harus menyelesaikan tugas lari 10 km sebelum jam 8 pagi, jadi mereka bangun pagi-pagi sekali dan berlari ke Gunung Yuntai. Namun, jarak dari rumah mereka ke Gunung Yuntai tidak cukup jauh. Maka mereka terus berlari di area sekitar Gunung Yuntai. Mereka akhirnya mencapai tujuan sebelum pukul 7.30, namun masing-masing dari mereka terlalu lelah untuk berdiri. Mereka hampir merasa seperti sedang bernafas. Mereka telah beristirahat selama hampir 20 menit ketika Guning tiba. Namun, belum ada satupun yang pulih. Meskipun Gunung Yuntai merupakan kawasan yang indah, namun tidak banyak pengunjung karena sebagian besar datang ke sini untuk mendaki gunung. Mobil Situi diparkir tepat di bawah pohon besar. Sangat keren. Bab 154, kamu luar biasa. Situi dan Chu Xuanfeng tetap di dalam mobil, sementara Chu Peihan, Yu Mixi dan An Yi duduk di bangku batu sambil di bawah pohon besar. Hauran dan 3 anak laki-laki lainnya sedang berbaring di padang rumput terdekat. Bab Envel baru diterbitkan pada. Chu Xuanfeng sedang duduk di kursi pengemudi. Jendela menghadap tepat ke pintu masuk, jadi dia melihat Guning berlari dari jauh. Dia memutar matanya. Mustahil. Apakah dia berlari ke sini? Mendengar itu, semua orang memperhatikan pintu masuk. Mereka semua terkejut. Chu Xuanfeng segera keluar dari mobil. Ketika Guning sudah dekat, dia bertanya-tanya tanpa penundaan, "Hei, apakah kamu lari jauh-jauh ke sini dari Fenghua Luxury Mansion?" "Ya," jawab Guning. Dia telah berlari sejauh 7 km, dan sedikit lelah. Namun, dia hanya bernapas sedikit lebih cepat dengan wajah sedikit merah. Sepertinya dia sama sekali tidak berlari jauh. Ya Tuhan! 7 km. Anda sepertinya tidak merasa lelah sama sekali. Ini gila. Meskipun Chu Xuanfeng sudah siap secara mental, dia kagum saat mendapat jawaban tegas dari Guning. Dia juga bisa menempuh jarak 7 km, tapi itu akan menghabiskan terlalu banyak energi dan tenaga. Dia hampir tidak bisa berdiri atau bernapas setelahnya. Situi tahu bahwa Guning bukanlah gadis sederhana, tapi juga tercengang dengan staminanya yang luar biasa. Dia mungkin tidak bisa melakukan lebih baik darinya. Guning tersenyum tapi tidak mengucapkan kata pun. Dia melihat ke arah Situi, yang baru saja meninggalkan mobil, dan menyapanya. Situi mengangguk. Kemudian, Guning mengetahui bahwa Hauran dan anak-anaknya sedang berbaring di padang rumput terdekat. Apa kamu sudah selesai? Ya. Kamu bisa memeriksa teleponmu sendiri. Hauran mencoba mengatur napas. Tidak dibutuhkan. Saya percaya kamu. Kamu bisa istirahat sampai jam 9 pagi, lalu kita pergi mendaki gunung, kata Guning. Guning mempercayai teman-temannya. Dan kali ini adalah tugas yang sulit. Dia tidak ingin memaksa mereka terlalu keras. Guning melihat ke Situi sekali lagi. 1 jam lagi dari jam 9 pagi. Apakah Anda ingin mengadakan kompetisi sekarang? Tapi kamu baru saja lari ke sini.
Istirahat dulu, jawab si Tuye. Guning baru saja berlari 7 kilometer. Meskipun dia tidak tampak kelelahan, dia pasti kehabisan tenaga sekarang. Tidak adil untuk langsung mengadakan kompetisi. Bagus, kalau begitu jam 8.30 pagi. Sebenarnya, Guning tidak membutuhkan sisanya, tapi dia juga tidak akan menolak kebaikan si Tuye. Guning pergi membeli botol air untuk mereka. Dia sengaja memasukkan kekuatan ke dalam botol untuk keempat anak laki-laki itu untuk membantu mereka pulih. Setelah meminum air tersebut, Hauran dan anak-anak merasakan aliran rasa dingin menyebar di dalam tubuh mereka. Mereka segera menjadi penuh energi lagi. Dalam 10 menit, mereka kembali normal dan merasa lebih energik. Hauran dan anak-anak berpikir aneh kalau mereka bisa pulih dalam waktu sesingkat itu, tapi mereka tidak tahu kenapa. Selain itu, terkesan biasa saja. Ketika waktu menunjukkan pukul 8.30, mereka pergi ke suatu tempat yang kosong. Guning dan si Tuye siap bertarung. Bagi mereka yang tidak mengetahui latar belakang si Tuye, mereka yakin dengan kemampuan Guning. Guning telah memukuli 11 penjahat dengan tongkat baja di depan mata mereka kemarin. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak percaya pada Guning. Namun, Chu Xuanfeng dan Chu Peihan memiliki pendapat yang sangat berbeda. Guning memang luar biasa. Dia bahkan lebih baik dari Chu Xuanfeng, tapi si Tuye jauh lebih baik dari Chu Xuanfeng. Mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kemampuan sebenarnya Guning, dan mereka juga tahu bahwa penampilan berbohong, namun mereka tetap percaya bahwa si Tuye lebih baik daripada Guning. Oleh karena itu, mereka tidak mengira Guning bisa menang. Baik Guning dan si Tuye tidak berniat untuk mengalahkan satu sama lain, sehingga kompetisi dibatasi hingga 5 menit. Mereka mengangguk satu sama lain, lalu permainan dimulai. Pada awalnya, tidak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan penuh. Tidak jelas siapa yang lebih baik. Namun, seiring berjalannya waktu, keduanya secara bertahap meningkatkan kekuatan mereka untuk menyerang. Guning merasakan kekuatan yang kuat dari si Tuye. Si Tuye memiliki perasaan yang sama. Guning hanyalah seorang gadis remaja. Sungguh mengejutkan bahwa dia begitu luar biasa. Setelah beberapa saat, Guning mengetahui dengan jelas bahwa si Tuye lebih baik darinya. Dia ditakdirkan untuk kalah. Namun, Guning tidak merasa dikendalikan oleh si Tuye, seperti yang dia rasakan saat Leng Xiaoting melakukannya terakhir kali. Oleh karena itu, meskipun si Tuye lebih baik dari Guning, tidak mungkin dia menyakitinya. Keduanya bertarung sengit, yang juga seru. Meskipun pertarungan kemarin juga penuh kekerasan, itu tidak menyenangkan karena para preman itu terlalu lemah jika dibandingkan dengan Guning. Apa yang dilakukan Guning dan si Tuye sekarang adalah persaingan sesungguhnya antara para ahli kungfu. Guning tidak ingin kegagalan yang nyata, jadi dia menggunakan kekuatannya untuk tetap kuat. Dalam hal ini, orang dalam mungkin tahu bahwa si Tuye lebih baik, tetapi orang luar tidak tahu siapa yang akan menang. Meski begitu, baik si Tuye maupun Chu Xuanfeng sangat kagum dengan kemampuan luar biasa Guning. Si Tuye lebih berpengalaman, tapi dia tidak mampu mengalahkan Guning. Faktanya, itu adalah kegagalan, karena ada kesenjangan usia dan pengalaman antara dia dan Guning. Si Tuye tidak mau mengakuinya, tapi dia harus menerima kenyataan bahwa Guning memang luar biasa. 5 menit berlalu dengan cepat. Meskipun semua orang tidak ingin mereka berhenti, Chu Xuanfeng mengingatkan mereka bahwa waktunya telah berakhir. Bagaimanapun, si Tuye adalah bosnya. Dia harus mengikuti perintah bosnya. Kamu luar biasa, puji si Tuye dengan jelas. Kamu lebih baik, Guning mengakui dengan cepat. Silakan minum air dan istirahat sekarang. Chu Xuanfeng mengambil 2 botol air dan menyerahkannya kepada si Tuye dan Guning secara terpisah. Mereka semua menyiapkan makanan dan minuman sebelum jam 9 pagi, dan mulai mendaki. Mereka tidak perlu terburu-buru, jadi mereka mendaki gunung dengan kecepatan normal. Keesokan harinya setelah pesta ulang tahun Guru Qin, Li Shenzhen hendak pergi, tetapi Qin Yiqing mengundangnya untuk tinggal. Sepertinya Qin Yiqing ingin Li Shenzhen menemaninya, tetapi sebenarnya dia ingin Li Shenzhen bergaul dengan Qin Yifan lebih lama. Li Shenzhen enggan untuk tinggal karena dia takut pada Guning, tapi dia juga tidak mau melepaskan kesempatan besar ini. Jadi dia membujuknya untuk tetap tinggal. Meskipun Qin Yifan mengatakan dia tidak menyukai Li Shenzhen, Qin Yiqing berencana untuk mencobanya. Mereka sudah saling kenal sejak usia sangat muda, namun tidak punya banyak waktu untuk bersama, apalagi setelah mereka dewasa.
Qin Yiking berpikir mungkin saja keduanya akan jatuh cinta selama mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Qin Yifan tentu saja tahu apa yang ada dalam pikiran Qin Yiking. Dia langsung keluar rumah selama 2 hari penuh, dan bahkan menolak menjawab panggilan Qin Yiking. Qin Yiking kesal. Bab 155 Undangan Qin Yiking. Qin Haong dan istrinya menyuruh Qin Yiking untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadi Qin Yifan. Meskipun mereka tidak akan senang melihat putra mereka berakhir dengan gadis biasa, mereka tetap ingin Qin Yifan menemukan cintanya dan menjalani hidup bahagia. Mereka juga berpikir bahwa Li Zhenzhen adalah pilihan yang bagus, tetapi karena Qin Yifan tidak menyukainya, mereka tidak bisa memaksanya melakukannya. Jika mereka memaksa Qin Yifan menikahi Li Zhenzhen, hubungan orang tua dan anak mereka akan menjadi lebih buruk. Namun, Qin Yiking adalah orang yang sombong dan keras kepala. Pasangan Qin Haong hampir tidak bisa berkomunikasi dengannya. Untungnya, mereka percaya bahwa Qin Yifan mampu mengambil keputusan sendiri. Sikap Qin Yifan mematahkan hati Li Zhenzhen. Dia meminta berangkat ke kota G pada Sabtu pagi. Qin Yiking kemudian harus mengirimnya langsung ke bandara. Kali ini, Qin Yiking marah pada Guning. Di matanya, itu semua salah Guning. Qin Yifan menjauh dari Li Zhenzhen karena Guning. Oleh karena itu, ketika Li Zhenzhen pergi, Qin Yiking menelepon salah satu temannya untuk mendapatkan nomor telepon Guning. Lalu, dia menelepon Guning secara langsung. Guning sedang mendaki ketika dia menerima telepon Qin Yiking. "Hai, apakah itu Nona Guning?" Qin Yiking bertanya dengan sopan. "Iya, tolong siapa itu?" Guning bertanya. "Saya kakak perempuan Qin Yifan, Qin Yiking. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Apakah sekarang nyaman bagi Anda? Bisakah kita bertemu?" Qin Yiking bertanya dengan sikap yang baik. Qin Yiking khawatir Guning akan menolaknya jika dia tidak cukup sopan. Meski begitu, Guning merasa pasti ada yang tidak beres. Dia tahu bahwa Qin Yifan memiliki kakak perempuan bernama Qin Yiking, tetapi mereka hanya bertemu sekali di pesta ulang tahun Guru Qin. Mereka belum pernah berbicara satu sama lain. Mengapa dia ingin bertemu dengannya? Guning ingin mengetahuinya, jadi dia tidak menolak. Dia mengatur pertemuan di sore hari. Qin Yiking tidak peduli dengan waktu, selama Guning bersedia bertemu dengannya. Setelah 1 jam pendakian, kecuali Guning, Si Tuye dan Chu Xuanfeng, yang hanya sedikit lelah, sisanya kelelahan. Terutama An Yi dan Yu Mixi, karena mereka paling lemah. Untungnya, mereka banyak berolahraga akhir-akhir ini, sehingga mereka masih bisa terus mendaki. Mereka melanjutkan setelah beberapa menit istirahat. Bab ini diperbarui oleh Nov.com. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin dingin suhunya. Meski dingin, mereka malah merasa hangat karena sudah lama mendaki. Jika saat itu musim panas, mereka semua pasti pingsan. 2 jam kemudian, mereka akhirnya sampai di puncak. Puncak gunung itu berukuran 300 meter persegi dengan restoran kecil dan supermarket untuk pengunjung. Gunung Yuntai sangat indah. Melihat lurus ke depan dari pagar di atas, terlihat kumpulan awan putih. Awannya begitu dekat, rasanya Anda bisa menyentuhnya dengan tangan Anda. Disinilah pengunjung bisa menikmati awan. Dan pemandangan di bawahnya sungguh menakjubkan. Ada tebing, pepohonan, dan lembah yang megah. Hauran dan yang lainnya mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar dengan penuh semangat meskipun fisik mereka lelah. Sungguh menakjubkan. Ini pertama kalinya aku berada di puncak Gunung Yuntai ini meskipun aku sudah tinggal di kota F selama bertahun-tahun. Tepat sekali, ini seperti surga di bumi. Ayo, aku akan berdiri di atas batu ini. Tolong ambil fotoku dengan latar belakang awan putih. Saya ingin terbang di langit. Saya juga. Guning tidak tertarik mengambil foto. Dia berjalan ke samping ke tepi tebing sambil menghirup udara segar dengan tenang. Lebih spesifiknya, dia menyerap kekuatan di sini. Ya, udara di puncak gunung ini tidak tercemar. Itu bersih dengan beberapa kekuatan. Meski kekuatannya ringan, ada banyak hal di sekitarnya. Guning mengumpulkan banyak kekuatan bersama-sama, dan kekuatannya bertambah tebal. Semakin banyak kekuatan yang diserap ke dalam mata gioknya, pandangan Guning menjadi lebih baik dan jelas. Tiba-tiba, Guning menemukan ada aliran kekuatan yang gagal dia serap. Kekuatan yang tidak bisa dia serap pastilah kekuatan yang bukan milik langit, bumi,
atau batu giok. Maka itu pasti milik barang antik. Kekuatannya ringan dan jauh. Sepertinya itu berada di bawah tebing. Guning melihat sekeliling untuk mencari tahu lokasinya. Dia segera membidik celah di antara bebatuan. Dengan bantuan mata gioknya, Guning melihat bagian dalam retakan secara bertahap. Ada sebuah ruangan setelah tembok batu setebal 1 meter. Ruangan itu berbentuk bulat, lebar 1 meter dan tinggi 3 meter. 2 meter lebih dalam, jalan itu menjadi sempit lagi. Ruangan itu penuh aliran kabut putih, kekuatan. Namun, Guning tidak melihat sumber kekuatannya, karena ruangan itu masuk lebih dalam. Mata giok Guning tidak dapat mendeteksi terlalu jauh. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, Guning yakin pasti ada barang antik di dalam lubang itu. Kekuatannya bisa mengalir di udara, jadi pasti ada barang antik yang kekuatannya kuat, atau harus banyak barang antik. Guning penasaran untuk menemukannya, tapi ini bukan waktu yang tepat. Dia harus datang ke sini lagi sendirian di lain hari. Dan dia hanya bisa datang pada malam hari ketika tidak ada orang di sekitarnya. Selain itu, dia membutuhkan tali dan peralatan untuk turun ke lubang tersebut. Dia harus turun ke sana dengan menggunakan tali terlebih dahulu dan kemudian menggunakan alat untuk membongkar batu tersebut agar dia bisa masuk. Pasti ada pintu masuk lain ke lubang ini. Guning memutuskan untuk memeriksanya terlebih dahulu. Jika ada pintu masuk lubang itu, dia akan masuk melalui pintu masuk tersebut. Jika tidak, dia akan membongkar batu-batu itu. Guning kembali ke teman-temannya setelah dia menyerap cukup kekuatan. Saat semua orang melihat matanya, mereka terpesona. Melihat itu, Guning merasa gugup. Apakah ada yang salah dengan matanya? Apa yang salah? Kenapa kalian semua melihatnya? Guning bertanya. Pikiran mereka tidak kembali sampai Guning mengatakan itu. Su Peihan tiba-tiba berdiri dan berlari ke arah Guning. Ningning, aku baru tahu kalau matamu sangat menarik. Sisanya semua setuju. Tepat. Aku juga baru mengetahuinya. Matamu sangat cerah dan jernih. Mereka penuh keajaiban. Kami tidak bisa mengalihkan pandangan dari mata Anda. Dan saya merasa santai tanpa alasan. Mendengar itu, Guning menyadari apa yang terjadi. Mata gioknya menyerap kekuatan yang cukup, sehingga matanya pun berubah. Matanya penuh keajaiban? Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Mereka merasa santai tanpa alasan? Guning tidak mau berpikir, apakah dia mampu merayu orang melalui matanya sekarang? Namun, tentu saja dia tidak akan melakukannya. Selain itu, dia tidak suka jika ada orang yang menatap matanya. Karena itu dia sengaja memandang Hauran dan yang lainnya dengan dingin untuk menakuti mereka.